Iya, gue ke kantor. Aduh Bim, nggak bisa Bim. Kamu tuh harus datang pagi ini. Karena komputerku tuh rusak. Dan di dalam komputer aku itu ada data-data yang harus aku print untuk rapat siang ini. Iya, tapi gue udah izin. Gue datang siangan. Nggak bisa Bim. Rapat ini sangat penting. Klien kita itu sangat potensial. Kalau misalnya deal, kita semua tuh dapat bonus kok. Kamu nggak bisa minta tolong yang lain. Soalnya aku udah janji untuk datang ke kantor istriku. Bimo, nggak ada yang bisa selain kamu. Oke, sekarang gini aja. Kamu pilih aku lapor ke bos. Iya. Oke. Aku datang ke kantor. Kamu tuh kayak cewek aja, tukang adu. Ya udah, aku tunggu. Sayang, yuk sarapan. Ayo dong. Bentar lagi kan aku harus ke kantor. Karena aku panitia, aku nggak bisa telat. Yuk, makanya. Sayang, aku minta maaf ya. Kayaknya hari ini aku nggak bisa datang ke kantor kamu. Ada urusan di kantorku juga. Kamu tuh gimana sih? Aku kan udah ngasih tahu kamu dari jauh-jauh hari. Kamu bilang iya, kenapa sekarang tiba-tiba nggak bisa? Kamu tahu kan, hari ini itu ada launching buku dari penulis terkenal. Dan ini penting buat aku. Selalu kan? Semuanya selalu mentingin kamu. Kamu jangan mentang-mentang gaji kamu lebih tinggi. Kamu jadi seenaknya. Pekerjaan di kantor aku juga jauh lebih penting. Jadi bawa-bawa gaji sih? Alah udahlah, bilang aja kamu tuh malu kan sama teman-teman aku. Iya, aku memang malu sama teman-teman kamu. Karena mereka pasti mencibir aku. Puas aku. Bima! Ada apa sih kalian bertengkar? Tiap hari selalu bertengkar. Malu sama tetangga. Santi. Ya oke kalau emang kamu nggak mau ikut. Cuma nggak kayak gini dong caranya. Nggak dewasa banget sih. Aku minta maaf, Santi. Aku bukannya nggak mau datang ke kantor kamu. Tapi aku minder. Karena perbedaan status kita. Tolong kamu ngerti, Santi. Kalau kamu ada di posisi aku, kamu pasti merasakan hal yang sama. Ya udahlah kalau emang kamu nggak mau ikut aku. Aku jalan sekarang. Buang waktu ngomong sama kamu. Oke. Kamu tuh bener-bener nggak ada romantisnya ya? Udah dikasih tahu berkali-kali tetep aja. Cium kening kek apa kek? Kamu hati-hati ya. Tolong. Selamat ya Bu Santi, sukses ya. Terima kasih. Akhirnya dia mau juga ya Bu nerbitin di kantor kita. Ibu emang editor yang handal. Ya alhamdulillah akhirnya dia mau juga. Walaupun awalnya memang sulit bujuk dia untuk menerbitkan buku di sini. Tapi kita harus selalu berusaha kan? Oh iya Bu. Kabarnya launching ini sengaja loh Bu digagas Pak Bayu karena kinerja Ibu bagus. Udah beres komputermu? Data-data penting juga udah aku selamatin, aku taruh di sini filenya. Tapi ingat, lain kali jangan asal pencet oke. Iya Bim. Untung ada kamu ya. Sekarang aku bisa cetak file ini buat persentase. Pak, ini kasus ringnya. Kamu harus go. Harus menang tender. Karena aku butuh duitnya. Tenang, itu udah pasti. Oke, sebagai tanda terima kasih aku bakal traktir kamu. Gimana? Boleh aja. Serah kamu. Tapi yang penting kita makan di restoran yang kemarin. Itu makanannya enak banget. Bikin ketagihan. Tenang. Santi, hei, kamu kemana aja sih? Dicariin kemana-mana nggak ada. Masa sih aku dari tadi di sini aja kok? Oh ya? Bimo mana San? Kamu nggak ngajak dia? Aku tuh udah ngajak dia. Dari jauh-jauh hari juga aku tuh udah ngasih tahu dia. Tapi ya gitu deh. Tiba-tiba tadi pagi temennya nelpon, terus dia lebih milih pergi sama temennya daripada aku. Oh gitu. Ya udah deh. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, yuk. Ya.
Halo Pak. Baik Pak, saya ke sana sekarang. Baik. Permisi Pak. Silahkan duduk. Terima kasih. Ada apa ya Pak? Jadi gini Bu Santi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bu Santi yang sudah berhasil melobi penulis itu untuk menerbitkan bukunya di penerbit kita. Bu Santi tahu nggak? Itu sangat berarti bagi kita. Terima kasih Pak. Semenjak kamu bekerja di sini, sudah sangat banyak karya-karya yang bestseller di sini. Itu semua karena tangan kamu, Santi. Saya apresiasikan itu. Dan saya juga mengadakan pesta kecil-kecilan atas keberhasilan kamu itu. Terima kasih banyak Pak, saya benar-benar tersanjung. Tapi Bapak manggil saya ke sini bukan cuma soal ini kan Pak? Cerdas kamu, Santi. Coba kamu pelajari naskah ini. Apakah naskah itu bisa kita terbitkan di sini? Baik Pak, saya akan pelajari ini. Oke, saya tunggu kabar secepatnya. Baik Pak, saya akan pelajari. Terima kasih ya Pak. Saya permisi Pak. Udah lama aku nggak baca buku kayak gini. Semuanya lengkap. Bahasanya juga indah dan mengalir. Kok ini seperti... Siapa ya kira-kira pengarangnya? Aku harus ketemu sama dia. Aku dengar, ada penulis terkenal ingin menerbitkan bukunya di kantor penerbit istri kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aduh, gini-gini aku itu pembaca buku loh. Apalagi penulis terkenal itu menciptakan buku-buku yang sangat bagus sekali. Ini contohnya. Aku dengar-dengar juga penerbit terkenal itu akan melaunchingkan bukunya hari ini. Tepat hari ini di kantor istri kamu loh. Kalau aku jadi kamu, aku bakal ambil cuti dan pergi ke sana. Enak, bisa dapat foto langsung, dapat tanda tangannya pula. Ya kan? Biasa. Ada yang spesial. Kok reaksi kamu datar gitu ya? Apa jangan-jangan kamu lagi ribut ya sama istri kamu? Bukan masalah besar. Ntar pulang kerja juga udah selesai. Kalau aku boleh saran sih Bim, padamkan api yang kecil sebelum ada kebakaran hutan. Bagaimana? Sudah kamu baca? Sudah Pak. Menurut saya naskah ini menarik sekali. Seperti ada jiwanya. Kamu berbicara seolah-olah kamu yang mengalami sendiri, Santi. Ya, jujur aja, saya baca naskah ini seperti benar-benar pengalaman saya, Pak. Saya merasa saya dibawa ke masa lalu saya dan saya terus-terusan teringat dengan kenangan-kenangan masa lalu saya. Oke, kalau kamu berbicara demikian, kita akan terbitkan. Saya setuju, Pak. Dan saya yakin naskah ini akan menjadi bestseller. Tapi, apa saya bisa bertemu dengan pengarangnya, Pak? Karena menurut saya naskah ini masih ada beberapa yang harus diperjelas lagi. Oke, nggak masalah. Baik kalau begitu. Terima kasih, saya permisi dulu, Pak. Halo Pak David, lagi di mana Pak? Maaf mengganggu. Enggak Pak, saya lagi jogging aja kok. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Saya hanya ingin memberitahukan kalau naskah Bapak itu bagus dan kami akan terbitkan Pak. Oh Pak,
naskah saya diterima. Alhamdulillah, syukur Pak, terima kasih Pak. Hanya saja, editor saya ingin ketemu Bapak langsung, Pak. Ada hal yang ingin ditanyakan. Ya baik-baik, saya akan bertemu dengan editor Bapak. Saya harus bertemu dengan siapa Pak? Namanya Bu Santi. Besok bisa kan, Pak? Ibu Santi ya Pak? Oke, besok siang saya ke sana ya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas infonya. Yuk, sama-sama. Udah pulang kamu? Heran ya? Nggak pernah ada manis-manisnya sama istri sendiri. Salahku tuh apa sih? Hah? Kamu tuh harusnya lihat dong keadaan aku. Aku tuh pulang kerja capek. Daripada kamu baca buku, mendingan kamu buatin aku minum kek, makanan kek, atau kamu siapin air buat aku mandi. Aneh banget sih kamu. Udah jelas-jelas kamu yang salah. Kamu nggak tahu salah kamu apa sama aku. Cuma masalah tadi pagi. Itu kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Tinggal minta maaf aja susah banget. Lagian ya, kalau kamu terus-terusan cuek kayak gini, jangan salahin aku kalau aku berpaling sama orang lain. Iya, Tak. Halo Bim, kamu udah ngomong sama istri kamu? Timingnya belum pas. Lagian wajar lah, setiap rumah tangga ada masalah. Aduh Bim, kamu tuh tunggu apa lagi sih? Nggak ada waktu yang nggak tepat. Semua kapanpun bisa. Dengar ya, nggak bakal ada kesempatan kalau kamu nggak sendiri yang menciptakannya. Ya tapi... Nggak ada tapi-tapian. Dengerin, aku itu cuma pengen sahabat aku bahagia. Sekarang kamu ngomong sama istri kamu, biar semuanya jelas. Ya, biar kamu tuh di kantor nggak ada pikiran lagi. Ya. Siapa? Atta kan? Kamu pasti lebih milih dia kan daripada aku. Aku udah yakin kok. Pasti di antara kalian tuh ada apa-apa ya kan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Hah? Kita sama-sama capek. Kita lanjutkan besok aja ngobrolnya. Ya udah kalau mau ngomong besok. Berarti sekarang pilih. Kamu atau aku yang tidur di luar? Kamu apa-apaan sih? Pilih. Ya udah, aku tidur di luar. San? Santi? Papa perhatikan kamu serius banget baca bukunya. Iya, Pak. Soalnya aku ngerasa buku ini benar-benar seperti pengalaman pribadi aku, Pak. Banyak hal yang benar-benar mirip sama aku. Kayak zaman kuliah ditinggalin sama pacar, terus nikah punya suami yang gak peduli sama sekali, egois, cuek. Ya siapa tahu aja, Pak. Kalau buku ini diterbitin, bisa dibaca sama suami-suami kayak Bimo. Apa kamu bilang? Aku gak mengerti perasaan kamu. Kamu yang egois. Cukup. Kalian mau kerja aja masih ribut. Santi, berangkat. Bim, kamu sakit? Sedikit pusing, Pak. Hah? Santi? Naskah apaan sih ini? Dia aja kacau balau kayak gini. Nggak dikira tugas editor cuma ngedit ejaan doang. Masuk. Permisi Bu, Pak Indra Agni sudah datang. Suruh masuk ya. Baik Bu.
Santi. David. Kamu tuh kemana aja sih? Sebel deh sama kamu. Kirain udah lupa sama aku. Kamu sudah menikah? Kenapa? Kamu malu mengakuinya? Kamu tenang aja. Kecantikan kamu itu gak pernah pudar. Gombal. Kamu tuh masih cantik seperti dulu. Iya, aku udah nikah. Kamu belum nikah? Dasar playboy. Kamu dari dulu begitu ya? Oh iya, kemarin itu Pak Bayu telepon aku. Katanya ada editor yang mau ketemu sama aku. Dan ternyata itu kamu. Mimpi apa aku semalam? Ya emang aku pengen tahu aja apa latar belakang kamu bikin naskah kayak gitu. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan siang? Setuju? Setuju. Bentar. Oke. Yuk. Yuk. Santi, urus suami kamu dong. Ambilkan sesuatu kayak minum atau apa yang bisa menenangkan kamu. Nabi mau. Duduk. Santi, ambilkan obat. Ayo. Iya. Terima kasih sayang. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Senang banget kayaknya. Apaan sih? Kenapa ya? Tiap ngomong sama kamu tuh bawaannya pengen marah-marah terus. Kamu tuh kenapa sih? Tinggal jawab pertanyaanku aja susah. Loh, kamu yang kenapa? Tinggal minta maaf aja susah. Kalau seperti ini terus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Mau kamu apa sih? Aku mau cerai. Kamu apa-apaan sih? Nggak enak tau diliatin orang. Ah, masa bodoh. Aku gak cinta tiba-tiba sama kamu. Aku pingin semua orang tahu kalau aku tuh suka banget sama kamu. Dan aku pingin kamu jadi milik aku. Iya, tapi nggak kayak gini juga kan? Ini dari editor aku. Aku harus angkat. Penting, ya. Dia lepasin dulu ya. Oke. Halo San, kamu belum tidur? David, belum. Aku cuma mau bilang makasih ya tadi puisinya. Aku seneng deh. Iya, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kepikiran buat ngasih kamu puisi. Oh iya, besok kita bisa ketemu di kantor kamu. Bisa. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Dadah.
Emang nelfon itu harus jauh ya? Ini bisnis, jadi aku harus jelas dengarnya, ya. Ayo kita pulang. Ngapain lagi? Aku rasa kata-kata kamu udah keterlaluan. Sampai kamu minta cerai segala. Aku minta cerai karena emang udah gak ada yang bisa diharapin dari kamu. Pernikahan kita tuh udah gak bisa dipertahankan lagi. Mendingan kamu keluar sekarang. Tumben kamu lari pagi. Iya nih, yaudah aku jalan dulu ya Pak. Udah telat soalnya. Mau ketemu Iksan? Gak usah, makasih. Cerita di naskah kamu itu kayak cerita tentang kita ya? Iya, kan aku udah bilang ke kamu. Iya, iya sih. Tapi aku seneng ternyata kamu masih nyariin aku. Iya. Tapi kamu nggak masalah kan kalau kisah kita itu jadi mutu? Enggak sama sekali. Justru aku seneng. Dan aku nggak nyangka ternyata kamu bisa nulis sebagus itu. Jago banget lagi. Ya enggak lah, aku juga masih belajar kok. Pelan-pelan. Ya, tapi kamu harus nungguin buku kamu itu buat diterbitin. Tapi kamu tenang aja, buku kamu itu udah masuk dalam list cetak. Karena ada beberapa buku yang udah harus dicetak. Nah, apa pokoknya aku percayain semuanya sama kamu. Ya. Siapa lagi-lagi? Apa jangan-jangan dia selingkuh? Ya udah, aku pamit dulu ya. Hati ya. Ya. Jadi ini yang membuat kamu minta cerai sama aku. Semua karena laki-laki. Aku gak nyangka sih. Aku gak nyangka. Jadi selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Kamu tuh apa-apaan sih? Kalaupun aku minta cerai dari kamu, itu semua gara-gara kamu. Santi! Santi mau kemana kamu? Santi! Maaf mengganggu. Sebenarnya kedatangan saya kemari ini untuk menanyakan kabar Bimo, Pak. Soalnya dia sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Kira-kira ada apa ya dengan Bimo ya, Pak? Pak, apa saya salah ucap? Enggak. Saya cuma bingung dengan keadaan rumah tangga anak saya, Santi dan Bimo. Santi! 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 Tunggu, Santi! Kenapa sih kamu mesti ngelak, ha? Sudah jelas-jelas kamu selingkuh. Jelas-jelas kamu yang selingkuh. Kamu masih menuduh aku yang salah. Aku nggak ngelak. Emang semua salah kamu kok. Apa sih? Lalu siapa lagi? Jawab! Oke. Mau kamu apa sekarang? Hah? Kamu mau kita cerai? Oke. Aku ceraikan kamu sekarang. Bibi mau cerai. Baik. Aku akan perceraian kita secepatnya. Bimo! Bimo!
lihat akhir-akhir ini ada yang aneh sama kamu. Kamu lagi jatuh cinta sama laki-laki lain. Apaan sih, Pak? Santi, hal itu cuma bersifat sementara. Itu ilusi cobaan dari tiap pernikahan. Kamu tuh harus mencoba mempertahankan pernikahan kamu. Benar tidak? Laki-laki yang Bimo bilang kemarin. Pak, kalaupun sampai aku suka sama laki-laki lain, itu semua karena Bimo. Biasanya penerbit itu beli naskah kamu. Tapi karena menurut aku penulisan kamu lumayan bagus, nggak ada salahnya kalau kita kerjasama. Bukannya 10% ya? Yang aku dengar begitu. Ya tapi kan kamu itu termasuk penulis baru. Oke, ya bagiku sih nggak masalah. Karena uang bukan tujuan utamaku. San, kamu ingat gak ini hari apa? Hari... Kenapa pun? Kamu beneran lupa? Kenapa sih? San, ini hari jadian kita. Tepat tanggal ini, kita resmi pacaran. Kamu nggak ingat? Kita jalan yuk, mengenang masa lalu. Ini hari yang spesial, jadi kita harus rayain. Tapi kan kita lagi ada di tengah-tengah. Apa? Surat kontrak. Itu cuma formalitas, oke? Jadi kita berangkat sekarang. Ayo. Hey. Oke? Jadi karena laki-laki ini yang membuat Santi berubah. Tak pernah kusangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Lambat aku membuat kau mengerti. Hati ini telah menyesal. Sungguh ku mohon untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah. Kamu belum cerita tentang suami kamu. Buat apa? Nggak penting. Lagian juga kamu lebih baik kok dari dia. Ya, tapi permasalahannya buat dia itu apa? Ya, aku tahu. Aku salah mencintai kamu. Aku juga minta maaf karena aku terlalu cinta sama kamu. Namanya Bimo. Dia baik. Tapi kadang dia egois. Kadang dia nggak peduli sama aku. Dan yang lebih parah, dia nggak pernah ingat hari-hari penting.
Oke, cukup. Aku udah tahu gambarannya. Tapi yang aku lihat, kamu bisa, kamu kuat, dan kamu bertahan. Kamu kemana aja? Kenapa waktu itu kamu hilang dan kamu nggak pernah balik lagi? Ayah aku sakit keras waktu itu. Dan HP aku juga hilang. Setibanya aku di rumah, ternyata ayahku memang sakit keras dan membutuhkan biaya yang besar. Kami sekeluarga harus menjual tanah dan sawah ayah. Ya, tapi setelah kami menjual tanah dan sawah, ayah tetap meninggal dunia. Dan saat itu, aku nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Dan di saat yang bersamaan, aku juga harus jadi tulang punggung keluarga. Sejak saat itu, aku harus kerja serabutan. Kesana, kemari. Hingga akhirnya, kerja keras aku terbayar. Perlahan perekonomian keluarga aku membaik. Hingga akhirnya, aku bisa kembali ke Jakarta untuk... Untuk apa? Untuk mencari kamu. Terus, kamu nulis buku itu? Ya. Aku menulis buku itu karena aku nggak bisa menemukan kamu. Jadi aku ingin semua orang tahu tentang kisah kita. Santi! 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 Dari mana kamu? Kenapa kamu berpulang? Apaan sih, Pak? Capek, aku mau istirahat ya. Kamu tuh nggak punya hati. Suami kamu nunggu kamu dari tadi. Apaan sih, Pak? Sakit, Pak, lepasin. Santi, kamu bisa bohong sama Bimo. Kamu bisa menutupi perselingkuhan kamu sama Bimo. Tapi tidak sama Papa. Kenapa kamu bisa dekat sama David? Jawab! Kok Papa bisa tahu sih, Pak? Papa tahu dari mana? Papa menemukan foto David di dalam naskah buku kamu. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Oh, udah, aku malas ngomongin itu. Pak, lepasin, Pak, sakit, Pak. Papa kan sudah peringatin kamu. Jauhi laki-laki itu. Pak, udah, Pak, lepasin, Pak. Pak, aku mau istirahat, sakit, Pak. Papa ini papa kamu. Papa berhak menegur kamu kalau kamu salah. Pak, sudah. Biar Bimo yang bicara sama Santi. Sebaiknya Papa istirahat. Santi, tadi aku menunggu kamu sampai aku ketiduran. Siapa yang suruh kamu nungguin aku? Aku gak minta ditungguin sama kamu. Lagian ngapain kamu pulang? Takut cerai sama aku? Bukannya kamu yang nantangin buat cerai, ya? Aku gak takut kita bercerai. Tapi aku gak mau ada laki-laki lain yang mengganggu rumah tangga kita. Sudahlah. Kamu mau makan? Aku angetin makanannya. Tadi aku belikan makanan kesukaan kamu. Gak perlu. Aku capek, aku mau istirahat. Besok aku harus ke kantor. Tapi kan besok libur, Santi. Apa nggak sebaiknya kita pergi berdua? Deadline. Santi.
Ini covernya bagus. Nanti cover buku aku bisa begini nggak? Bisa dong. Kamu tahu nggak? Sebenarnya itu aku tuh jarang banget datang ke pameran kayak gini. Ya cuman semenjak aku jadi penulis, sekarang jadi rutin deh. Ya gitulah. Persaingan industri penerbitan itu semakin sengit. Dan semuanya berlomba-lomba. Pameran kayak gini itu salah satu ajang buat ngejualin buku. Mau buku baru, buku lama. Dan gak jarang juga di tempat kayak gini aku bisa ketemu sama penulis. Mau penulis yang udah jago atau calon penulis. Jadi aku bisa ngajak dia buat nulis buku dan diterbitin di kantor aku. Ya dan gak jarang juga loh, bukunya malah jadi bestseller. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kapan buku aku diterbitin? 1 sampai 2 minggu lagi lah. Masih lama ya? Itu termasuk cepet loh. Biasanya bahkan harus nunggu 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Oh iya, kamu tahu nggak? Kalau penulis itu dapat 10% dari buku yang kejual. Misalnya satu buku harga 55.000, berarti kamu dapatnya 5.500. Kalau gitu, nanti royalti aku berapa? Oh iya, kita belum ngomongin soal itu ya. Ya udahlah, nanti kita ngobrol di kantor aja ya. Santi? Bimo, Papa tahu perasaan kamu. Sebagai mertua kamu, Papa baru bisa meminta maaf atas perbuatan Santi. Tidak jadi soal, Pak. Saya juga lagi mikirin apa yang dikatakan Santi. Apa mungkin saya memang seperti itu? Untuk sekarang itu tidak penting. Tapi Papa rasa ada satu hal yang patut kamu ketahui. Dan ini berhubungan dengan kamu. Soal apa itu, Pak? Papa sudah menimbang-nimbang. Apa perlu kamu tahu atau tidak? Tapi Papa rasa ini sangat penting banget supaya kamu tahu. Kemungkinan Santi meminta cerai dari kamu adalah karena dia sudah mempunyai kekasih lain. Dari mana Papa tahu? Pertama, dari tingkah laku Santi yang berdandan seperti anak ABG. Kemudian, suatu hari Papa menemukan sebuah naskah yang mungkin akan diterbitkan oleh Santi. Dan di dalam naskah itu terdapat sebuah foto. Foto laki-laki. Namanya, kalau tidak salah, David. Bagaimana Papa bisa tahu detailnya, Pak? Karena ada nama di foto itu. Sebentar. Santi! Apaan sih? Santi, kamu tuh harusnya ingat sama suami kamu, Bimo. Dan kamu harusnya tuh malu sama cincin di jari kamu. Kamu nggak tahu kan kalau Bimo itu sayang sama kamu. Tapi dia tuh nggak bisa mengungkapnya secara verbal atau tindakan. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia itu sayang banget sama kamu, cinta sama kamu. David, apaan sih? Aku nggak mau dipinjam sudah. Jangan kira setelah kamu mencengkeram baju aku,
Kamu berasa jagoan. Santi, kamu harusnya ingat sama suami kamu. Lupain dia, balik ke Bimo. Lu jangan ikut campur urusan orang. Lu suka sama Bimo? Dengerin, aku bilangin sama kamu. Jangan rebut istri orang. Oh, aku tahu. Kamu itu Atta ya? Gak usah sok-sok ceramain orang deh. Kalau kamu sendiri tuh selingkuh. Santi denger, Santi. Aku itu cuma sekedar sahabat sama Bimo, nggak lebih, nggak kurang. Oh ya? Bukannya kamu tuh senang kalau aku cerai sama dia? Berarti kalian nggak perlu diam-diam lagi dan dia bisa seutuhnya buat kamu ya? Santi, tapi Santi. Jangan pegang. Dasar perebut istri orang. Udah mas, ayo mas. Kamu kenapa nak? Sakit? Pak, Bimo pusing sekali, Pak. Kamu pasti pusing mikirin Santi ya? Papa pijitin ya? Gak usah, Pak, gak usah. Paling buat istirahat sebentar juga udah sehat. Tapi nggak tahu kenapa nih, Pak. Kalau dipakai buat mikir yang berat-berat, langsung pusing. Bimo. Ada apa, Pak? Duduk. Gawat. Aku melihat istri kamu, Santi. Tapi dia sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Apa dengan laki-laki ini? Bener, Pak. Dia orangnya. Keterlaluan anak ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Udah ada bukti dan saksi. Pak, tenang, Pak. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kita tenang. Mau tahu dari mana mukaku? Aku masih malu punya anak seperti ini. Mungkin ini salah kami berdua, Pak. Kurang lancarnya komunikasi antara saya dan Santi. Maafin aku ya, buat kalian cemas, bimbang. Gak apa-apa, Ta. Terima kasih informasinya. Apapun masalahnya, memang harus saya hadapi. Apa yang kamu pikirkan ke sana? Mungkin tidak, kalau kita memperjuangkannya bersama. Oke, sudah. Aku tahu apa yang kamu pikirin. Bagaimana kalau kita pergi berlibur saja? Liburan. Yang ada malah nambah masalah aja. Itu cuma karena kamu tidak pernah melakukannya sama Bimo. Jadi kamu tidak yakin. Berlibur itu bisa membuat kita lebih rileks. Daripada kamu di sini berkutat dengan orang-orang yang kamu tidak suka. Lebih baik kamu memanjakan diri kamu dulu. Kamu menenangkan diri kamu sendiri. Ya, kamu benar juga. Ya Allah, apa kami bisa melewati ini semua, ya Allah? Santi, aku sudah beli 2 tiket dan lusa kita siap berangkat liburan. Wow. Yuk.
bicara sekali. Ngomong apa sih? Kalau soal cerai aku mau. Kalau yang lain aku males. Aku mau istirahat, capek. Santi. Udah gak ada cinta. Buat kamu. Santi, kalau kamu masih menghargai papa sebagai papa kamu, maka hormatilah papa. Sekarang duduk ke sana. Santi, aku tidak mau kita bercerai. Aku ingin pernikahan kita langgeng. Aku tetap mau cerai. Aku udah nemuin laki-laki yang jauh lebih romantis dan peduli sama aku. Apa itu David? Ya, dia cinta sama aku. Terlaluan kamu. Sudah, ini masalah kami. Biar kami yang menyelesaikan. Aku udah nemuin kebahagiaan aku. Dan itu David, bukan kamu. Iya, ini aku udah mau. Oh, enggak. Aku lebih nyaman di pameran itu. Ya? Oke, dah. Santi, ada yang mau papa bicara sama kalian berdua. Ngomong apa sih, Pak? Bagaimana hubungan kamu dengan Bimo? Papa sudah jengah lihat keadaan seperti ini. Papa mau kalian tuh baik-baik aja. Pak, percuma kalau Papa mau ngomong sama aku. Kalau Papa mau ngomong aja sama dia. Lagian siapa suruh selama ini jadi suami nggak peduli, nggak peka, egois. Perempuan mana sih Pak yang betah? Lantas apa mau kamu? Aku mau cerai. Santi? Iya, aku mau cerai, Pak. Santi, tunggu Santi. Kita bisa bicarakan baik-baik, Santi. Sudah, mungkin dia sedang capek. Banyak kerjaan di kantor. Kita bisa bicarakan besok lagi, ya? Pak, Papa yakin kalau Santi selingkuh? Ya, ini firasat seorang ayah. Mungkin ini salah saya juga, Pak. Banyak hal yang harus saya perbaiki. Kalau saja masih banyak kesempatan, saya akan jaga dia baik-baik. Kamu tidak marah? Papa tidak salah memilih kamu sebagai mantu. Sabar ya. Santi, ayo kita bicara, Santi. Kita bicara dari hati ke hati. Pergi! Santi, aku mohon, Santi. Kita bicara dengan kepala dingin. Beri aku kesempatan, Santi. Pergi! Baiklah. Kalau keinginan kamu berpisah denganku begitu besar, aku kabulkan. Demi kebahagiaan kamu. Harusnya aku sadar. Kalau kamu tuh emang gak akan pernah memperjuangin aku. Kamu tuh gak pernah cinta sama aku. Dan kesalahan terbesar dalam hidup aku adalah nikah sama kamu. Tahu gak kamu? Pergi kamu dari sini.
sarapan? Aku udah buatin nasi goreng kesukaan kamu. Gak bisa, aku buru-buru. Ya, halo? Halo, San. Jadi sarapan bareng aku kan? Iya jadi kok, ini aku udah mau jalan ya. Oke. Bagusan. Kamu minum apa? Apa aja deh yang dingin. Tenderloin stick 1 sama orange juice ya? Mau orange juice 1. Baik ya. Oh iya, aku ke belakang sebentar ya. Siapa yang ulang tahun? Kamu ulang tahun? Ulang tahun aku masih 3 bulan lagi, sayang. Ya terus siapa yang ulang tahun, sayang? Ini ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Sayang. San, kamu kenapa? Ini air mata bahagia kok. Bahagia? Bahagia karena? Udahlah, nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Pokoknya bahagia aja udah. Kita ke kantor aja yuk. Aku nggak betah ada di sini lagian, di sini anginnya banyak banget. Aku takut masuk angin deh. Iya, tapi rencana liburan kita besok gimana? Pokoknya harus jadi. Iya, tapi aku khawatir sama kamu. Muka kamu tuh pucat banget. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Pokoknya liburan kita harus jadi. Yaudah kita pergi dari sini yuk. Santi! Pak, kamu juga sedang cari Santi? Iya, Pak. Papa juga seharian cari Santi belum ketemu. Kira-kira ada di mana dia? Pak, jangan-jangan dia pergi sama David, Pak. Soalnya Bimo melihat ada tiket di kamarnya Santi. Dan itu hari ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Bimo, seberapa besar cinta kamu sama Santi? Pak, Bimo tidak akan membiarkan ini berakhir begini saja, Pak. Lantas kenapa kamu nunggu? Ayo kita pergi. Iya, Pak. Ayo, Pak. Apa yang sudah aku lakukan? Dengan semua ini. David. Manusia takkan bisa
aja sih? Sang kuasa. Kamu sudah menikah? Santi, kamu tuh harusnya ingat sama suami kamu, Bimo. Dan kamu harusnya tuh malu sama cincin di jari kamu. Kamu nggak tahu kan kalau Bimo itu sayang sama kamu. Tapi dia tuh nggak bisa mengungkapnya secara verbal atau tindakan. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia itu sayang banget sama kamu, cinta sama kamu. David, apaan sih? Gak. Aku sudah menghancurkan rumah tangga orang. Aku harus akhiri ini semua. Yuk jalan, itu mobilnya udah mau berangkat. Yuk. Santi, aku mau bicara sama kamu. Soal apa? Aku sadar, aku sudah salah mencampuri hubungan kamu sama suami kamu. Walaupun kalian sedang ada masalah, mohon kamu kembali. Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak salah ngomong kan? Kita tuh udah sejauh ini terus tiba-tiba sekarang kamu ngomong kayak gitu. Tapi bukan aku yang kamu butuhin. Sampai kapanpun, aku hanya akan jadi bayang-bayang kamu dan pelarian kamu. Dunia kamu tuh sama Bimo. Maafin aku, Santi. Dan aku juga gak bisa melanjutkan rencana gila ini. Aku mohon sama kamu untuk kembali sama dia. Ya. Tapi aku cinta sama kamu, Dev. Ya, aku tahu. Aku juga mencintai kamu. Tapi kamu harus kembali. Kamu harus percaya sama aku. Yang harus kamu lakukan, kamu harus percaya dan terus mendukung suami kamu. Apapun masalahnya. Karena itu esensi dari pernikahan. Bim, itu mereka, Bim. Iya, Pak. Itu mereka, Pak. Santi! Itulah tanda seberapa besar dia mencintai kamu. Maaf sudah merepotkan kalian. Tak pernah ku sangkali kehilafanku. Begini lebih baik. Ini membuatmu jauh. Bapak pasti orang tuanya Santi ya? Iya. Bukankah kamu yang mau lari anak saya? Iya. Saya mengaku salah. Dan mohon maafkan saya, Pak. Terutama ke kamu, Bimo. Entah setan mana yang masuki saya. Tapi saya menyadari kalau itu salah. Dan aku harap setelah ini kalian saling memaafkan, mengisi, dan melindungi satu sama lain. Pasti. Santi, kalau kamu tidak jadi menerbitkan buku aku nggak apa-apa. Semoga kalian bahagia.